Kubur adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tidak mau berziarah kubur berarti menolak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengamalkan hadis dhaif kalau bertentangan dengan 5 syarat. Ya Rasulullah, iko Qatadah bin Nu'man ko ayatnya kul wallah terus baca Qur'an Falak dengan kul a'udzu bin nas. Kenapa sekali-sekali? Sebab Nabi pernah disihir orang Yahudi. Jabatan-jabatan iko hanya sekedar ujian hidup, sekedar bunga-bunga hidup. Kemudian tadi kenapa berziarah ke kubur? Ziarah kubur adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Ala fazuruha. Kini ziarahlah kamu ke kubur. Jadi orang tidak mau berziarah kubur berarti menolak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibaca di kubur tadi? Nampak tamu awak baca tadi adalah Yasin. Mengapa membaca Yasin? Likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum. Bacakan Yasin pada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau ada namanya iko hadisnya dhaif, hadis-hadis tentang Yasin kok dhaif, jawabnya ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ijma' boleh mengamalkan hadis dhaif. Begitu kata Imam An-Nawawi. Allahumma barik lana fima razaqtana dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqu minan nar dhaif. Utlubul ilma walau bisin dhaif. Banyak hadis-hadis dhaif awak amalkan. Sebab apa? Tidak boleh mengamalkan hadis dhaif kalau bertentangan dengan 5 syarat. Kalau cukup 5 syarat, silakan mengamalkan hadis dhaif. Nampak tamu? Tidak dalam masalah akidah. Yang kedua, tidak dalam masalah hukum fikih. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kazab pendusta. Yang keempat, bukan dalam masalah tidak ada syas bertentangan dengan periwayat lain. Yang kelima, tidak ada illat. Maka selama cukup 5 syarat, maka kita boleh mengamalkan hadis dhaif. Untuk fadail amal, untuk fadail amal, maka kita boleh mengamalkan hadis dhaif. Kalau tidak percaya sama mbok, tanya sama dosen hadis Fakultas Usuluddin dan hadir hari ko Ustadz Zailani. Itu ada orangnya, new spesialis dosen hadis. Mungkin ke Ambon tak percaya sebab Ambon lah qalu dari win. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama hadis itu bukan dalam masalah halal haram, bukan dalam masalah akidah, tidak ada periwayatnya nang kazab, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, maka kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi, maka boleh hukumnya mengamalkan hadis dhaif. Sesudah itu tadi awak baca qul wallah. Kenapa baca qul wallah 3 kali? Hadisnya ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadisnya hadis sahih.
Sebab ada sahabat namanya Qatadah bin Nu'man, sembayang dari isya sampai subuh ayatnya kul wallah. Tidak ada betul kau dari isya sampai subuh kul wallah. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, iko Qatadah bin Nu'man ko ayatnya kul wallah terus. Kata Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Satu kul huwallah itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga, maka awak baca 3 kali sama dengan sekhatam Al-Quran. Itulah maka awak baca tadi 3 kali. Sesudah itu awak baca Qul Falak dengan Qul A'udzu bin Nas. Kenapa sekali-sekali? Sebab Nabi pernah disihir orang Yahudi. Datang Jibril menunjukkan bahwa rambut Nabi dicuri orang Yahudi, diikat seboleh simpul di awak baca, terbukalah sebelah simpul sihir dengan turunnya seboleh ayat Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sesudah itu awak baca tahlil dipimpin Buya Makmur. Afdalu zikri fa'lam annahu. Biasa kalau miko mati waktulah nak habis. Ada 10 menit lagi. Ambo tadi mulai jam 9:30, kini 9:30 kurang 10. Di mana-mana walaupun haul Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Tabligh Akbar tetap 60 menit, 600 ml. Kenapa awak baca tahlil? Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah? Man halala sab'ina marratan, siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda sawabahu lil mayyit, dihadiahkannya pahalanya ke mayit, yantafi'u bihi, maka orang nan mati itu dapat manfaat dari membaca tahlil tadi. Sesudah itu ambo diminta membacakan doa. Kata Buya Makmur, Ustaz Somad baca doa, maka mu baca doa, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu, sampaikanlah pahala nan kami baca min suratil Yasin, surah Yasin, wa suratil Ikhlas, wa suratil Fatihah, wal mu'awwizataini, Qul Falaq dengan Qul bin Nas, wa ma halalnahu, tahlil kami ilal marhum Syekh Mudo Dalil bin Syekh Ahmad wa jami'i ahli silsilatit tariqah an-Naqsabandiyah. Ndak ambo sabui namanya supaya apa? Sampai kepada Syekh Bahauddin Naqsabandi, sampai kepada Syekh Khalid Al-Kurdi An-Naqsabandi, sampai kepada Syekh Abdullah Afandi, sampai kepada Syekh Ismail bin Ahmad Simabur, sampai kepada Syekh Mahmudin Deli, sampai kepada Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, sampai kepada Syekh Zakaria Ja'far Pulau Wadang, sampai kepada Syekh Zakaria Labaisati. Itulah maka ambu bacakan silsilah ahli silsilatit tariqah An-Naqsabandiyah. Jadi kalau awak ikut ke guru-guru awak, setiap ada tahlil, setiap ada orang buat haul, awak pun insya Allah mendapatkan. Kalau masih hidup, barokah hidup awak. Kalau awak mati, setetes 2 tetes sampai ke kubu awak insya Allah. Kalau ada haul, Ustaz Somad lah mati, ada haul di Kampar, ada haul di Pulau Godang, ada haul di Tanjung Alai, ada haul
di Batu Besue, maka insya Allah sikit banyak Abdul Somad dapat juo bacaannya. Ibu-ibu kalau mau mati mau mengirimkan Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang ambo bertanya tu untuk tahu nasib ambo lah joleh lah. Bagaimana dengan awak mati? Jabatan iko indak lamo. Bupati cuma 2 periode. Itu pun kalau indak datang KPK. DPRD 2 periode, 3 periode sampai kalau dipilih orang. Kalau indak, jangan sampai awak lupa. Maka orang tarekat tidak pernah lupa. Jabatan-jabatan itu hanya sekedar ujian hidup, sekedar bunga-bunga hidup, tapi tujuan utamanya adalah ilahi anta maksudi. Kalau nak jadi pejabat, tujuannya adalah menolong agama Allah. Kalau nak jadi anggota dewan, tujuannya menolong agama Allah. Awak doakan pejabat-pejabat awak nanti buai ko jabatannya itu untuk menolong agama Allah, insyaallah. Kalau tanda tangan tu masih laku dipakai, dibuatkan APBN awak 20% APBD untuk pendidikan, 5% untuk surau-surau suluk. Setuju tak? Apakah itu untuk menolong agama?